Kali ini kita akan membahas tentang salah satu pulau unik dan menakjubkan di dunia, yaitu Pulau Socotra. Pulau Socotra terletak di Samudra Hindia, sekitar 240 km dari pantai Somalia. Meskipun secara geografis pulau ini terletak di lepas pantai Afrika, namun secara politik dan administratif, pulau ini menjadi bagian dari negara Yaman. Terletak di lepas pantai Yaman di Samudra Hindia, pulau misterius ini terletak di antara terusan Guardafu dan Laut Arab. Pulau Socotra memiliki luas sekitar 3.625 km persegi dan merupakan rumah bagi sekitar 60.000 orang yang mayoritasnya bermukim di 3 kota utama, yaitu Hadibu, Qalansia, dan Al-Mukalla. Mayoritas penduduknya adalah suku Arab, dan mereka menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan perikanan. Pulau Socotra di Yaman telah lama menjadi tanah misteri. Digambarkan sebagai The Galapagos of the Middle East dan The Jewel of Arabia, lanskap asing yang belum terungkap dan masih alami di pulau ini telah menarik perhatian para travelers dunia dan ilmuwan selama beberapa dekade. Pada tahun 2008, UNESCO menetapkan Pulau Socotra sebagai situs warisan dunia karena keanekaragaman hayatinya yang unik. Menurut UNESCO, Pulau Socotra adalah situs kepentingan universal karena keanekaragaman hayati dengan flora dan fauna yang kaya, berbeda dan khas. Namanya berarti Pulau Bliss dalam bahasa Sanskerta kuno. Badan PBB memperkirakan terdapat 37% dari 825 spesies tumbuhan Socotra, 90% spesies reptil, dan 95% spesies siput darat tidak dapat ditemukan di tempat lain dunia. Salah satu tumbuhan yang menjadi ikonik di Pulau Socotra adalah pohon Dragon's Blood. Tumbuhan ini dikenal dengan batang berduri dan daun yang unik. Tumbuhan ini juga menghasilkan resin merah yang digunakan sebagai obat dan pewarna. Pohon darah naga dikenal oleh Socotrans dengan nama Arabnya Dam al-Ahwain atau darah dua saudara. Endemiknya terdapat di pegunungan Hagir yang terpencil di Socotra. Namanya diambil dari getah merah yang disadap oleh para petani untuk dijual di pasar, baik sebagai balsam obat maupun sebagai lipstik. Pohon ini mendapatkan namanya dari cairan merahnya yang mirip dengan darah naga. Getah yang merembes secara alami dari retakan dan luka di kulit kayu. Pohon darah naga juga dikenal karena ciri-cirinya sebagai spesies endemik yang selalu hijau. Pulau ini juga menjadi habitat pohon sukulen raksasa, jenis pohon ketimun dan delima juga tumbuh di sana yang juga tidak dapat ditemukan di tempat lain. Selain itu, Pulau Socotra juga memiliki berbagai spesies langka, termasuk burung Socotra grosbeak dan Socotra starling, serta kadal darah dan kadal laut yang memiliki bentuk tubuh yang unik dan menakjubkan. Selain flora dan fauna yang sangat khas, Pulau Socotra juga memiliki keindahan pantai yang menakjubkan. Salah satu pantai terindah di pulau ini adalah Ihab Canyon Beach, yang dikelilingi oleh tebing-tebing curam dan terletak di dalam sebuah lembah. Pantai ini memiliki pasir putih yang halus dan air laut yang sangat jernih dan biru. Pantai ini juga merupakan lokasi ideal untuk berjemur, bersantai, dan snorkeling. Selain Ihab Canyon Beach, Dihamri Marine Protected Area juga merupakan pantai yang wajib dikunjungi di Pulau Socotra. Pantai ini memiliki formasi karang yang indah dan air laut yang jernih dan berwarna-warni. Di pantai ini, pengunjung bisa bersnorkeling dan melihat keindahan kehidupan laut yang ada di Pulau Socotra. Pulau ini juga menjadi rumah bagi sekitar 50.000 orang yang warisan budaya uniknya sering terabaikan. Budaya asli Socotri meliputi teknik konservasi tradisional, pengobatan alami, metode penangkapan ikan, dan bahasa Socotri yang kini berada di ambang kepunahan. Penduduk asli Socotra bagaimanapun tidak pernah menemukan cara untuk menulis bahasa mereka. Oleh karena itu, apa yang diketahui tentang pulau-pulau tersebut ditemukan dalam catatan asing oleh mereka yang sudah pernah mengunjungi Pulau Socotra.
Menurut catatan sejarah, Sokotra pernah diperintah oleh berbagai negara dalam periode waktu yang berbeda. Ini termasuk orang India, Yunani, Portugis, Kesultanan Oman, dan Inggris. Banyak dari mereka hidup berdampingan di pulau tersebut. Posisi Sokotra memainkan peranan penting dalam peradaban kuno. Sokotra merupakan persinggahan populer bagi pelaut yang menyeberangi Samudra Hindia. Pelaut dan pedagang mengambil damar dan tanaman obat, lalu menjualnya ke kerajaan yang jauh dari negara Yaman. Prasasti dapat ditemukan di Gua Hok dan situs lain sebagai bukti sejarahnya. Namun sayangnya, Pulau Sokotra juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan, termasuk kerusakan habitat dan perburuan liar. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menjaga keindahan alam Pulau Sokotra agar tetap lestari. Penyair Sokotri pertama yang diketahui diperkirakan berasal dari abad ke-9, yaitu Fatima al-Sugutria, adalah tokoh populer dalam budaya Sokotri. Saat ini, sedikit yang diketahui tentang beliau meskipun dia diperkirakan lahir di Pulau Sokotra pada abad ke-3 sebelum Masehi menurut kalender Islam. Dalam ajaran Islam, munculnya Dajjal merupakan salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Beberapa riwayat hadis Rasulullah menyebutkan bahwa Dajjal saat ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah tempat rahasia di muka bumi. Dajjal terus bersembunyi di tempat tersebut hingga waktu kemunculannya nanti yang diriwayatkan sebagai salah satu tanda hari kiamat. Mengutip dari berbagai sumber, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa secara tidak langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah seolah menunjukkan lokasi Sokotra sebagai tempat berdiamnya Dajjal. Itulah sedikit informasi tentang Pulau Sokotra di negara Yaman yang eksotis dan menarik untuk dikunjungi. Tetap dukung channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. See ya!